Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan atas setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Terlebih pagi hari ini, Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk memahami firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah tuntaskan sampai akhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah menonton lomba lari? Nah, di sana kita melihat para peserta akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai garis finish. Apapun yang terjadi dalam proses, baik di awal dan di tengah lomba, peserta lomba lari akan berusaha melewatinya sekalipun diguyur hujan dan juga terik matahari. Namun, tetap akan ditempuh demi mencapai yang namanya garis finish. Sekalipun seorang peserta lari berusaha dengan keras untuk mencapai garis finish, tetapi ketika dia berhenti sebelum garis finish, maka dia dinyatakan gagal dan tidak mendapat juara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah juga di dalam hidup ini. Sekuat dan sehebat apapun kita membaca firman Tuhan, bahkan sudah berkali-kali membaca dari Kejadian sampai Wahyu, hingga menghafal setiap kata per kata, kalimat per kalimat, tetapi ketika tidak bisa mempraktikannya, maka itu sia-sia. Komitmen dan usaha kita untuk membaca firman Tuhan berkali-kali adalah hal yang sangat baik dan benar untuk membekali diri untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan. Namun melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, mengingatkan kita untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pembaca dan pendengar firman saja, sehingga dengan demikian kita tidak menipu diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ini adalah hal yang sangat berat bagi kita, sebab firman Tuhan ini lebih banyak untuk memperbaiki hidup kita dalam berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan mengajak kita untuk menahan diri dari amarah, dari pertikaian, permusuhan, mampu mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita, dan banyak hal-hal yang lain yang membuat hidup kita lebih baik. Namun, terkadang secara manusia kita merasa ini berat untuk melakukannya. Kita lalai dan gagal untuk melakukan semua yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kendala yang memberatkan kita adalah hati dan ego kita sendiri. Namun, ketika kita menjadikan firman Tuhan ini adalah kekuatan kita, maka tidak ada hal berat sedikit pun yang memberatkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh hikmat, mari setiap kita meminta tuntunan Tuhan dan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini sebisa mungkin setiap saat. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tetapi jika saudara-saudari ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Ajarlah kami Bapa untuk mampu melakukan setiap firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab.
sebab firman-Mu adalah baik adanya untuk kami semua. Janganlah kiranya kami menjadi pendengar dan pembaca setia akan firman-Mu, namun mampukanlah kami untuk menjadi pelaku akan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.